Oke, baik. Alhamdulillah sudah bisa merekam ya. Mohon maaf agak menunggu lama tadi. Langsung saja saya munculkan materi hari ini ya. Semoga kalian sudah siap di tempatnya masing-masing. Sambil makan siang juga boleh. Ya, ini sebelum saya masuk ke pembahasan, pengen apa tadi? Oh iya, pengen denger dulu ceritanya dari kalian. Gimana ngerjain tugas yang kemarin? Kan kemarin itu tentang semacam ini ya, video instruksi gitu ya, video tutorial instruksi berkaitan sama iPhone 7 dan kartu Suica ya. Kartu Suica ini adalah kartu semacam kartu komuter lain ya. Jadi kalau kalian yang suka pakai kereta kan pakai tiketnya kan berupa kartu ya. Nah, itu sama seperti itu ya. Gimana kesannya? Silakan disampaikan, kendalanya apa, susahnya apa. Boleh cerita-cerita sedikit. Ini lebih penting saya dari yang kemarin. Lebih mending. Emang Ya, nggak itu lebih susah? penting. Nggak susah ya? Saya bermasalah di bahasa Inggris itu kan, saya kayaknya dia sempat ngomong bahasa Inggris, saya jadi harus ngulang-ngulang terus. Masa sih ada bahasa Inggrisnya? Yang apa, mungkin kuping saya yang bermasalah kali ya, itu dia ngomong Apple apa Oh, jadi Apur kayak gitu ya? Biasanya saya yang Apple itu saya. Apur, Apur Woreto gitu ya? Iya, itu saya agak susah jadi Iya, iya, dengerin iya. terus-terus gitu. Oke, terus ada lagi yang lain silakan. Susah pembagian kalimatnya sih saya, jadi tinggal ngebagi kalimat itu, jadinya ngikutin itu. Jadi setiap kan ada yang bunyi, kalau dianya jeda gitu baru kalimat baru gitu loh maksud saya. Maksudnya Hmm, jadi di kolom baru gitu, nggak tahu ada bener apa enggak, saya oke, oke. bingung mau sampai mana gitu. Oke, oke, oke ya. Baik, silakan yang lain. Ya, jadi kadang kalau saya dulu pernah dapat kerjaan kayak gitu ya, jadi harus nulis timestampnya di detik keberapa itu dia ngomong apa, di detik keberapa harus dia ngomong apa gitu. Jadi dulu saya pernah dapat kerjaan kayak gitu juga. Ya, jadi sebenarnya berharap kalian mengikuti format yang sudah saya siapkan. Jadi harus tuliskan gitu ya, timestampnya kapan, di waktu itu ada dialog apa, timestampnya lagi kapan. Ya tadi mungkin dia sudah sampaikan ya, kesulitan membagi kalimatnya ya. Jadi lain kali tinggal dilihat aja jedanya yang paling banyak ya. Jedanya kelihatan ada jeda waktu lumayan berapa detik gitu ya, itu langsung dipisah aja. Silakan yang lain. Tapi ya karena videonya kali ini pendek ya, jadi seperti Joshua tadi bilang ya, lebih lebih ya, mungkin lebih mudah, tapi nggak tahu juga yang lain gimana mikirnya. Apakah benar lebih mudah? Ya, tapi dibanding yang kemarin sih ya, dibanding sama yang kemarin sih jauh lebih mudah ya. Iya, Oke, yang oke, oke. kemarin susah banget. Yang kemarin Oke, susah banget saya. susah banget ya. Yang ini. Oke. Ya, jadi yang kesulitan juga bukan kalian aja, saya juga kesulitan ya sebenarnya. Jadi mau di level manapun itu pasti kita mengalami hal yang sama gitu. Jadi kalian pikir mungkin ada yang pikir oh pasti hari Senin saya nggak kesulitan, enggak juga gitu, sama saya juga kesulitan. Yang kemarin juga, yang terakhir yang sekarang kita mau bahas ini juga sama ya. Jadi punya punya jadi masing-masing pekerjaan itu pasti punya karakteristiknya masing-masing, punya tingkat kesulitannya masing-masing. Jadi di level manapun bahasa Jepang kalian itu pasti ada yang seperti itu, menghadapi hal seperti itu. Jadi yang perlu diperkuat adalah kesiapan mental kalian menghadapi yang seperti itu. Kadang bikin ini juga, bikin
bikin down juga ya, jadi udah nyerah gitu ya. Masalahnya itu kadang mentalnya ya harus diperkuat lagi supaya bisa melampaui pekerjaan ini gitu. Baik, kalau tidak ada komentar lagi dari kalian, saya bacakan ya. Saya langsung masuk ke pembahasan ya. Pertama, terima kasih lagi ya atas kerjasamanya, atas kerja kerasnya dalam pekerjaan kali ini. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, minggu kemarin itu kalian mengerjakan penerjemahan terhadap video yang berisi semacam tutorial atau instruksi ya, berkaitan dengan penggunaan iPhone dan kartu tiket kereta Suica. Terus saya sudah baca hasil pekerjaannya, ada yang sudah oke, tapi ada juga yang masih ada salah paham dengan isi instruksinya, dan salah pahamnya ini fatal ya. Jadi berharap di sini kita bisa sinkronisasi ya, sinkronisasi naskah bahasa Jepangnya, sinkronisasi apa sih yang di dalam video itu isinya apa sih gitu ya. Pertama sinkronisasi itu dulu. Terus ada juga mahasiswa yang tidak kerjakan sesuai format. Tidak sesuai format itu maksudnya timestampnya mungkin udah nggak ada ruang di hati kalian ya buat memperhatikan timestampnya, waktunya ya, waktu jam detik keberapa ada kalimat apa, detik keberapa ada kalimat apa. Mungkin udah nggak ada ruang di hati buat mengerjakan itu. Tapi kadang kalian memang kadang dituntut gitu ya, dituntut untuk mengerjakan sesuai dengan format yang sudah disediakan oleh klien ya, mau nggak mau harus ikuti. Jadi lain kali mohon kalau ada instruksi harus mengikuti format, silakan diikuti formatnya ya, karena di dunia pekerjaan juga sama seperti itu. Terus dari hasil pekerjaannya juga saya masih melihat bahwa ada kemungkinan kalian masih kurang researchnya ya, kurang cari tahu ya, kurang belajar mengenai apa yang sedang diterjemahkan ya. Jadi untuk penerjemah modal dengkul ya, seperti saya, seperti ya mungkin ada juga yang kalian merasa seperti itu ya, modal dengkul itu ya modal dengan bahasa dan kemampuan yang ada sekarang gitu loh. Itu modal utamanya research ya, modal utamanya belajar, mau belajar atau enggak gitu. Belajar mempelajari yang jadi subjek isi materi penerjemahannya gitu. Dalam hal ini kan iPhone, terus Suica ya. Terus ada istilah-istilah kereta juga di situ. Nah, bisa nggak kita mempelajari itu? Ya, ada inisiatif nggak kita mempelajari itu masalahnya. Jadi bukan masalah kemampuan bahasa Jepang atau apalagi, itu urutan keberapa. Yang pertama itu adalah inisiatifnya, mau belajar nggak mengenai apa yang sedang diterjemahkan gitu. Bukan belajar bahasa Jepangnya ya, tapi belajar kalau yang belum pernah pakai iPhone, pelajari iPhone itu di dalamnya ada, oh ternyata ada Apple Pay gitu kan ya. Terus ada apalagi wallet ya, aplikasi wallet gitu. Terus ada Suica tuh apa sih? Mungkin yang belum pernah ke Jepang juga kan belum tahu ya. Suica itu apa ya? Jadi mekanismenya seperti apa itu. Jadi mempelajari itu, ada inisiatif atau enggak gitu. Itu masalahnya di situ. Ya. Jadi ketika kalian sudah melakukan research terlebih dahulu, Suica itu apa, iPhone itu kayak gimana sih? Mungkin kalau yang udah pakai ya diuntungkan ya, diuntungkan. Tapi kalau yang belum pernah pakai, itu harus mau nggak mau harus mengisi kekosongan itu, ya nggak bisa abai gitu loh, nggak bisa main nerjemahin aja. Kadang nerjemahin harfiah juga kan akhirnya nggak bagus gitu loh, nggak cukup dengan hanya kemampuan bahasa aja, nggak cukup gitu. Cuman lihat secara harfiahnya aja, secara kata itu kan literally-nya beginilah gitu ya, secara permukaannya gitu. Itu kalau menerjemahkannya mengandalkan kemampuan itu saja susah. Ada konsep-konsep yang memang harus kita pelajari dulu sebelumnya, dan inisiatif itulah yang akan merubah kualitas penerjemahan, kualitas seorang penerjemah, kualitas seorang
interpreter gitu. Bukan berarti saya udah sempurna, udah oke gitu ya. Dalam hal pekerjaan penerjemahan interpreter saya juga dibilangnya masih dibilang pemula ya, jadi bukan yang profesional ya. Tapi ya yang saya pelajari, yang saya dapat yaitu pertama, adakah inisiatif untuk research atau enggak, itu banyak mempengaruhi hasil pekerjaan kita, terutama penerjemah atau interpreter yang benar-benar modalnya itu modal dengkul. Kalau nggak ada itu susah bersaing sama interpreter yang lain, itu susah. Disitulah kita bisa meningkatkan nilai diri kita ya. Jadi kalau misalnya mau bersaing, itu banyak hal yang bisa kalian tingkatkan. Kalau bahasa Jepangnya agak susah untuk digenjot ya sekarang, itu digenjotlah yang lain, yang bidang-bidang yang lain seperti ini gitu. Bagaimana caranya supaya kita paham dulu mengenai konsep isi dari materi yang kita mau terjemahkan ya. Itu akan mempengaruhi hasilnya ya, besar sekali itu pengaruhnya. Oke, terus nah ini kegiatan research itu meliputi pertama mempelajari subjek materinya. Di sini dalam hal ini Suica, terus kereta di Jepang, ada Grinsha gitu kan, ada Grinsha, ada Tokyo itu apa sih gitu kan. Terus iPhone itu kayak gimana, Apple Wallet itu kayak gimana, Apple Pay itu apa gitu kan. Jadi berdasarkan pengetahuan itu kita bisa meningkatkan tingkat akurasi, tingkat presisi ya, hasil penerjemahan kita. Terus kita juga jadi paham ya, kalau mempelajari baca-baca tentang manual gitu kan, bahasanya juga kan beda kan dengan bahasa sehari-hari. Jadi dengan research terlebih dahulu kita jadi tahu nih bahasa apa yang harus kita gunakan, bahasa Indonesianya gitu ya. Terus di sini saya sudah siapkan feedbacknya untuk hari ini. Untuk bahasa Jepangnya, untuk bahasa Jepangnya itu saya sudah upload di portal ya, portal dan di Google Classroom. Jadi silakan kalian bisa lihat bahasa Jepangnya di situ. Tapi bahasa Indonesianya, hasil terjemahan saya itu tidak ada di file yang saya upload di Google Classroom dan portal ya. Jadi kalau kalian mau melihat hasil pekerjaan saya sebagai referensi ya, bukan sebagai kunci jawaban, itu bisa melihat video ini nanti yang saya akan upload di YouTube. Jadi bisa lihat sekali lagi. Ya, kita langsung saja kita sinkronisasi dulu ya, maksudnya apa, bahasa Jepangnya kayak gimana gitu. Kebalik, bahasa Jepangnya kayak gimana, maksudnya kayak gimana. Tapi walaupun saya bilang ada mahasiswa yang kurang research, ada juga mahasiswa yang sudah bagus gitu, udah belajar dulu sebelumnya dan kelihatan di hasilnya ya. Jadi bukan berarti semuanya ya. Oke, terus langsung saya bacakan saja yang kalimat pertama, iPhone 7 gitu ya, iPhone 7 Eno Suica Kado no Torikomi ya, Torikomi ini bisa macam-macam ya. Ada yang Torikomi ini kan sebenarnya bukan verba ya, tapi meishi nomina ya. Jadi kalau diterjemahkan gini, memasang ini kan udah itu ya. Mungkin bisa seperti ini ya, pemasangan, oke ya, pemasangan atau ini saya nggak paham nih pengambilan itu gimana. Mungkin dari kata torunya kali ya, jadi ada ambilnya gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat prosesnya itu kan proses memasukkan data si Suica, kartu Suica-nya itu ke dalam Apple Pay gitu kan. Jadi berdasarkan pengertian itu silakan diterjemahkan. Terus iPhone 7 ni wa Suica ga tsukaeru Apple Pay ga kumi komarete imasu ya. Jadi ini juga kumi komarete iru itu bisa diterjemahkan macam-macam. Kalau saya kan bisa seperti ini. Kalau saya gini, di dalam iPhone 7 terdapat gitu ya.
Apple Pay yang dapat digunakan untuk Suica gitu. Ada juga yang kayak gini, cara menambahkan kartu Suica ke iPhone 7. Pada iPhone 7 terdapat aplikasi Apple Pay yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan Suica. Ini jelas banget ya, ini bagus. Tapi resikonya gitu, jadi agak panjang ya. Tapi ini cukup jelas ya. Jadi sebentar. Ada juga yang pakai ini nih, Apple Pay bawaan untuk Suica ya. Jadi sebenarnya bukan untuk Suica aja sih. Ya, jadi untuk kartu-kartu yang sejenis ya maksudnya ya. Jadi di dalam iPhone 7 itu sudah ada Apple Pay yang bisa digunakan untuk pembayaran ya dengan menggunakan berbagai macam kartu gitu ya. Seperti itu. Saya juga nggak pernah pakai sih. Saya lanjutkan dulu. Terus ada yang pakai kata mengimpor juga ya. Mengimpor, ini saya nggak paham nih. Kalau mengimpor tuh kayaknya kesannya jadi beda ya. Mungkin ada juga sih mengimpor data gitu kali ya. Tapi kalau dari sudut pandang saya ini nggak familiar gitu. Ada juga yang pakai mentransfer ya. Kalau mentransfer itu mungkin karena ada pengaruh di bawahnya ada Tenso ya. Tenso Suruh itu ya benar mentransfer, tapi mentransfer biasanya mentransfer data gitu ya. Jadi kalau mau pakai kata mentransfer mungkin perlu ditambahkan data gitu ya, mentransfer data kartu Suica ke iPhone 7 mungkin oke kalau begitu ya. Terus kalau mendaftar juga kalau dari sudut pandang saya ini agak kurang pas ya kalau menurut saya, karena tidak ada proses pendaftaran di sini. Jadi hanya memasukkan data Suica ke dalam iPhone gitu, ke dalam Apple Pay ya. Itu proses yang terjadi. Ya, terus nah ini ada juga yang gini nih, coba deh perhatikan. Perhatikan yang ini. Di iPhone 7 memakai Apple Pay untuk memasukkan aplikasi Suica. Ya, jadi kalau misalnya kalian melakukan proses pembelajaran dulu terhadap Suica itu apa, itu jadi mungkin nggak akan muncul kalimat seperti ini ya. Jadi mengerti apa yang terjadi gitu di dalam instruksi itu, apa sih yang diperintahkan gitu ya, apa yang terjadi di situ gitu ya. Jadi memang harus belajar dulu apa yang terjadi di dalam video itu. Terus yang ini juga bawaan yang menerima kartu Suica. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesianya juga mungkin ya, kalau saya baca instruksi seperti ini, kalau saya sih itu agak nggak begitu paham gitu. Apa yang harus saya lakukan gitu. Ya, terus nah ini ada juga yang ini nih, Suica bisa digunakan untuk memasukkan Apple Pay. Nah ini kebalik sebenarnya. Kan Apple Pay-nya yang sudah ada di dalam iPhone 7 kan. Jadi dari informasi atau data Suica-nya lah yang dimasukkan ke dalam Apple Pay gitu. Jadi ada salah paham yang fatal ya. Entah sebabnya, entah saya nggak tahu kenapa. Mungkin kurang waktu untuk mengerjakannya atau gimana ya. Jadi kalau ini kan butuh kadang untuk memahami hal yang ada di dalam video itu kan masing-masing orang beda. Kalau merasa dirinya kayaknya saya agak lambat gitu ya, silakan dikerjakan tugasnya sedari dini ya, dari awal. Jadi jangan mepet-mepet. Jadi mungkin ada pengaruh dari manajemen waktu juga ya. Jadi kalau kalian bukan berarti saya udah bagus ya, saya juga masih kurang bagus manajemen waktu, apalagi terkait sama proses penerjemahan. Itu sulit sekali ya. Gimana caranya kita bisa memprediksi sebuah proses penerjemahan itu kapan selesainya gitu. Itu juga cukup sulit ya. Ya, yang kita bisa pelajari, yang bisa kita usahakan ya ini, belajar seperti ini ya, mendapat masukan ya. Seperti ini ya. Jadi tolong kalau ada yang merasa
kurang cukup waktunya seminggu, ya itu intensitasnya berarti harus ditingkatkan. Oke ya, jadi itu kira-kira yang untuk yang pertama. Nanti kalau ada yang mau dikomentari, silakan dipotong aja pembicaraan saya ya. Terus kita lanjutkan ke yang kedua. Hajime ni Apple Wallet application hirakimasu. Kalau yang ini saya pikir nggak ada masalah ya, semua udah memahami dengan baik dan sudah menerjemahkan dengan baik juga. Terus yang selanjutnya, gamen migi ue no plus mark ya, tanda plus. Tanda plus ya. Plus mark, tanda plus. Ini banyak sih yang cara menerjemahkannya macam-macam ya. Ada yang pakai kurung, ada tanda plusnya, itu juga oke ya. Plus mark matawa kado tsuika o tapu shimasu, tapu tambah. Nah, kalau ada sebentar. Kalau ada kurung seperti ini, lebih baik di bahasa Indonesianya juga dicerminkan seperti ini ya. Jadi orang paham begitu melihat harus ini pengecualian, ini adalah menggambarkan hal yang ada di layarnya gitu ya. Silakan ditambahkan. Terus untuk menerjemahkan tab ya, tapu shimasu ini ya, ada macam-macam. Kalau saya pakai kata sentuh, ada yang pakai kata ketuk, ada yang pakai kata tap ya, ada yang pakai kata tekan tombol. Masalahnya nggak ada tombol gitu. Itu yang mungkin nanti orang yang baca, siapa tahu dia cari tombol gitu kan, ternyata nggak ada tombol fisik kan di situ ya. Ada juga yang pakai klik icon suika ya. Sebenarnya yang diklik itu kan bukan icon suikanya ya, tapi icon yang menggambarkan penambahan kartu ya. Jadi bukan hanya Suica saja yang ditambahkan ke situ, bisa kartu-kartu yang lain ya. Jadi nanti misalnya orangnya baca klik icon Suica, icon Suicanya nggak ada nih gitu kan. Itu masalahnya gitu. Jadi ketika kita menerjemahkan, bukan hanya kalimatnya aja yang dilihat, videonya juga dilihat apa yang terjadi di situ. Kayak misalnya saya suka lihat itu ya, terjemahannya acara di Waku-Waku Japan itu kan suka ada tuh kayak talk show gitu ya, atau acara bedah rumah lah apa gitu ya. Kadang ada terjemahan yang mungkin pada saat menerjemahkannya itu dia nggak lihat videonya gitu, mungkin nggak ada akses ke videonya atau gimana, saya nggak paham. Jadi harusnya perempuan tapi di situ bapak gitu ya, Pak Yoshimoto, sebenarnya kan ibu ya, Ibu Yoshimoto misalnya. Jadi itu yang harus dihindari ya. Kita lihat dulu videonya kayak gimana, pelajari dulu ya. Jadi supaya kita bisa menyampaikan hal yang sama dalam bahasa yang lain ya. Terus selanjutnya gimana caranya, intinya ya, gimana caranya supaya nggak salah paham gitu. Kalau tekan tombol itu yang mungkin ada yang menurut kalian baik ya, tapi kalau menurut saya, siapa tahu ya ada yang kayak saya nyari tombol gitu ternyata nggak ada tombol. Atau klik icon Suica juga, ini juga agak jauh ya. Jadi nanti yang orang yang mau masukin data Suica ke itu, nyari icon Suica ternyata nggak ada, juga repot kan. Itu. Terus yang selanjutnya, kado no shurui sentaku gamen de Suica o sentaku shimasu. Ini juga sama. Mohon perhatikan ini. Tanda kurung ini itu ada itu karena dengan alasan tertentu. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesianya dihilangkan tandanya, nanti malah repot gitu. Jadi nggak siapa tahu yang baca instruksinya jadi nggak paham gitu ya. Jadi harus dicerminkan juga ini, kayak misalnya dengan tanda kutip 2 kayak gini ya. Oke, ini juga di bagian ini juga nggak begitu banyak kesulitan kayaknya ya. Selanjutnya ini yang mungkin yang paling susah ini di sini nih. Shimo Yonketa ya. Jadi biasanya ada yang kayak gini ya, instruksi seperti ini. Suika ura men ni migi shita ni kisai no. Nah ini kisai.
Kisai itu artinya ini ya, apa yang tercantum gitu atau yang tertulis. Gitu. Sebentar. Oke, ya kita lanjutkan. Kisai ini artinya tertulis atau tercantum ya. Suika uramen ni migi shita ni kisai no JE kara hajimaru 17 keta. Ini bacanya keta. Digit sorry. Artinya digit ya, keta. 17 keta no bango no uchi shimo 4 keta o nyuryoku shimasu. Shimo 4 keta, jadi 4 digit terakhir ya. Shimo itu bawahnya kan, bawah artinya. Itu dibacanya shimo 4 keta. Shimo 4 keta o nyuryoku shimasu. Jadi masukkan 4 digit terakhir dari 17 digit nomor yang dimulai dari huruf JE yang tertulis di kanan bawah di balik kartu Suica. Ini hasil terjemahan saya. Silakan nanti kalian bisa atur lagi supaya jadi lebih baik. Jadi hasil terjemahan saya sekali lagi saya tekankan bukan kunci jawaban, tapi sebagai referensi. Kalian bisa membuat sesuatu yang lebih baik lagi ya, lebih mudah dimengerti lagi. Terus selanjutnya ini ya, Ryo Joken o oyomi itadaki ya, oyomi itadaki, Ryo Joken o oyomi itadaki. Jadi di sini ada 2 o-nya tapi beda huruf ya. Joken o oyomi itadaki yoroshikereba doi suru o tappu shite kudasai. Ini juga sama. Ada yang lupa kasih kurungnya begini ya. Silakan pakai double tanda kutip begini ya. Untuk doi suru ini ada macam-macam, ada yang bilang saya setuju ya. Tapi saya setujunya sayangnya nggak dipakai kutip ya. Silakan, itu perlu ya, sangat penting. Terus ada juga yang menerjemahkan Ryo Joken itu jadi ketentuan penggunaan. Ini juga nggak masalah, ini bagus ya. Terus ada juga yang pakai ini, ketuk saya setuju. Saya setujunya kalau bisa pakai kutip ya, jadi biar jelas ketik yang diketuk tuh apa gitu ya. Oke. Terus sekali lagi ini bukan ajang ini ya, saya menghakimi kalian, bukan ya. Jadi tolong jangan salah paham. Ini adalah sesi kalian bisa bertanya, bisa berkomentar terhadap hasil pekerjaan saya, terhadap interpretasi saya terhadap hasil pekerjaan kalian ya. Jadi bukan ajang saya menghakimi kalian, bukan. Terus selanjutnya gamen no annai ni shitagai ya, kado o tairana ya, tairana apa ini saya bacanya lupa. Tairana men ni oki kado no shita hambun ya, shita hambun o kakusu you ni iPhone 7 o sono ue ni okimasu ya. Jadi kalau saya begini, letakkan kartu di permukaan yang rata ya, tairana men, di permukaan yang rata sesuai dengan instruksi di layar ya, gamen no annai ni shitagai. Lalu letakkan iPhone 7 di atasnya seperti menutup setengah bagian bawah kartu ya. Jadi silakan, ini kan videonya jelas ya, ada aktivitasnya di situ ya. Jadi bisa menginterpretasikan melalui gambar yang muncul di video. Terus kakusu ini ya, kakusu ini sebenarnya kakusu ini artinya menyembunyikan ya. Tapi saya pakai kata menutup. Tapi pakai kata menyembunyikan juga oke sih kalau menurut saya. Oke ya. Terus selanjutnya sono mama tenso ga kanryou suru made ugokasanai you ni shite kudasai. Ugokasu ya. Ugokasu itu menggerakkan sesuatu ya. Kalau memindahkan itu beda lagi aktivitasnya. Memindahkan itu dari posisi satu ke posisi lain gitu, masalahnya itu ya.
itu memindahkan, dan bahasa Jepangnya juga beda ya, bukan ugokasu tapi utsusu ada lagi ya, memindahkan. Jadi jangan gerakan telepon sampai proses penambahan kartu selesai. Nah, ini proses saya bilang, kalau ada juga yang proses transfer gitu ya, itu juga boleh, tapi kalau menurut saya sampai transfer data selesai gitu ya, transfer data kartu selesai, mungkin lebih pas seperti itu. Kalau saya lihat dari videonya ini kan menambahkan kartu Suica ke dalam Apple Pay ya, makanya saya terjemahkan begini, proses penambahan kartu selesai gitu ya, seperti itu. Terus selanjutnya terakhir yang paling banyak ini ya, Suica kado ga iPhone ni Suica saremashita ya, kartu Suica berhasil ditambahkan ke iPhone 7. Ini juga macam-macam ya, interpretasinya saya lihat banyak ya, dan rata-rata sudah oke. Tapi intinya ditambahkan begitu ya, sudah selesai ditransfer itunya, data si Suica-nya itu. Nah, sarani ya, ini juga ada yang menerjemahkan bahkan begitu, itu mungkin agak susah diterima ya. Soalnya kalau baca di instruksi-instruksi manual bahasa Indonesia agak sulit, agak nggak pernah menemukan kata-kata bahkan gitu ya, sarani. Bahkan kalau pakai, jadi intinya kan ada plusnya gitu ya. Selain bisa pakai buat kereta, Anda juga bisa pakai layanan yang lain loh dengan Suica di Apple Pay ini gitu kan. Kalau saya begini, lalu dengan mengunduh aplikasi Suica dan mendaftarkan diri sebagai anggota, kita dapat membeli tiket langganan, teikikeng ya, tiket langganan, tiket kereta, mobil Suica, bisnis atau eksekutif. Nah, di sini kan ada Tokyo sama Grinsha ya. Jadi saya pernah di Jepang, tapi bukan berarti saya ngerti Tokyo itu apa, Grinsha itu, walaupun pernah naik. Tapi saya juga nggak paham gitu. Jadi saya belajar dulu di Wikipedia ya. Oh, ternyata sama kayak kereta bisnis sama kereta eksekutif gitu loh. Grinsha itu kan lebih luas ya tempat duduknya, sama kayak eksekutif kan. Jadi saya terjemahkan seperti ini: tiket kereta mobile Suica, bisnis atau eksekutif. Lalu kita juga bisa menggunakan fasilitas di situs khusus anggota dan call center. Nah, ini call center ini saya nggak terjemahkan ke bahasa Indonesia karena pertimbangannya lebih mudah dipahami kalau dalam bentuk seperti ini gitu ya. Ada juga yang menerjemahkan pusat panggilan. Oke, jadi untuk call center ini saya tetap pakai call center ya, karena saya pikir lebih mudah dipahami. Ada juga yang pakai ini pusat panggilan. Nah, kalau pusat panggilan dalam bahasa Indonesia ada kemungkinan ya susah dipahami ya, maksudnya nggak biasa dengan istilah pusat panggilan ya. Begitu, jadi kira-kira itu yang mau saya sampaikan. Jadi kalau kalian mau lihat bahasa Jepangnya, silakan. Bahasa Jepangnya bisa kalian unduh di Google Classroom atau di portal. Tapi kalau mau lihat hasil pekerjaan saya sebagai referensi, silakan lihat video ini yang nanti saya upload ke YouTube ya. Jadi saya baca sekali lagi, iPhone 7 no Suica card no torikumi ya, torikumi. iPhone 7 ni wa Suica ga tsukaeru Apple Pay ga kumikomarete imasu. Jadi kumikomareru itu sudah ditanamkan gitu ya, di-install di dalamnya, pre-install gitu. Penambahan kartu Suica ke iPhone 7 di dalam iPhone 7 terdapat
Apple Pay yang dapat digunakan untuk Suica. Ini juga ada yang sudah lebih bagus ya. Ini saya suka yang ini nih ya, lebih jelas ya. Terus hajime nih Apple Wallet application hirakimasu. Pertama buka aplikasi Apple Wallet. Terus gamen migi ue no plus mark matawa kado Suica o tapu shimasu. Ini harus diberi tanda ya. Ada tanda kurung seperti ini kan berarti orang Jepangnya ingin orang yang lihat video itu memperhatikan ya. Jadi harus dipisahkan gitu, dipisahkan supaya tidak salah paham ya. Terus kado no shurui sentaku gamen de Suica o sentaku shimasu ya. Suica pada layar pemilihan jenis kartu pilihlah Suica. Terus Suica urame ni migi shita ni kisai no JE kara hajimaru 17 keta no bango no uchi shimo 4 keta o nyuryoku shimasu. Nyuryoku shimasu input ya, menginput, memasukkan. Masukkan 4 nomor 4 digit terakhir ya dari 17 digit nomor yang dimulai dari huruf JE yang tertulis di kanan bawah di balik kartu Suica. Saya nerjemahinnya benar-benar dari belakang ke depan. Ryo joken o oyomi itadaki yoroshikereba doi suru o tapu shimasu ya. Tapu shite kudasai ya. Baca syarat dan ketentuan lalu sentuh bagian setuju atau ketuk bagian setuju atau apalah ya. Tapu shite kudasai ya, silakan atau apa ya. Kalau saya cukup dengan ini saja kalau saya. Terus gamen no annai ni shitagai kado o taira na men ni oki kado no shita hanbun o kakusu you ni iPhone 7 o sono ue ni okimasu ya. Letakkan kartu di sini, dari sini. Letakkan kartu di atas permukaan yang rata dengan rata sesuai dengan instruksi di layar. Lalu letakkan iPhone 7 di atasnya. Ini ya, di atasnya seperti menutup setengah bagian bawah kartu. Setengah bagian bawah kartu ya. Terus sono mama tenso ga kanryou suru made ugokasanai yo ni shite kudasai. Ugokasu bukan memindahkan tapi menggerakkan gitu ya, ugokasu. Terus apa lagi? Terakhir yang perlu diperhatikan adalah apa lagi ya? Ini ya mungkin ya, Suica Tokyu Ken, Suica Green Ken. Ya, jadi ini sama dengan kereta bisnis atau kereta eksekutif ya. Ya. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan atau komentar boleh. Silakan. Origami itu menautkan bisa nggak Sensei? Menautkan ya. Kalau menautkan itu kan biasanya kayak gini. Ya sebenarnya sama sih, menghubungkan gitu kan. Iya Sensei. Ya boleh. Oke, makasih Sensei. Iya. Menautkan ya. Boleh. Yang lain silakan. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada ya, saya baca petunjuk untuk selanjutnya.
Kalau tidak ada komentar dan pertanyaan dari kalian, silakan review lagi naskah bahasa Jepangnya ya. Seperti yang tadi saya bilang, naskahnya sudah saya upload ke Google Classroom yang tugas ke-9 dan di portal ada. Hanya saja di situ saya tidak tuliskan hasil terjemahannya punya saya ya. Kalau kalian mau lihat hasil penerjemahan punya saya sebagai referensi, itu bisa kalian lihat lewat video ini yang nanti akan saya upload ke YouTube ya. Kenapa waktu awal-awal saya lebih suka pakai Google Form untuk menginput hasil terjemahan kalian? Dulu kan saya pakai gitu ya, pakai Google Form. Itu dengan Google Form kalian sebenarnya bisa dapat data Google dalam bentuk Excel, dan bisa melihat di di Microsoft Excel itu jawaban-jawaban dari teman-teman kalian gitu. Makanya dulu itu saya lebih suka pakai itu, tapi di tengah-tengah ada yang bilang bahwa agak repot ya masukin masukin datanya, masukin jawabannya ya. Dulu kayak gitu sih pertimbangannya ya. Jadi kalau sekarang itu saya agak susah ngumpulin datanya gitu ya, karena banyak sekali. Jadi kalian nggak bisa lihat hasil terjemahan punya temannya gitu. Jadi nggak bisa belajar dengan cara lihat seperti itu ya. Silakan direview lagi nanti ya. Terus hasil terjemahannya juga silakan kalian perbaiki berdasarkan perbaikan naskah bahasa Jepangnya. Terus silakan perbaiki terjemahannya berdasarkan feedback hari ini. Terus nanti setelah perbaikannya selesai, silakan kumpulkan di GCR yang sama di tugas ke-9, tapi dengan nama file yang berbeda ya. Itu aja. Ya itu aja sih yang mau disampaikan. Ada yang mau dikomentari atau ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Terus untuk ini kan kita satu pertemuan lagi ya. Satu pertemuan terakhir itu mau saya gunakan untuk diskusi sama menyampaikan materi yang mau saya ujikan gitu ya. Jadi nanti kalian kalau ada yang mau disampaikan ke saya mengenai UAS, silakan sekarang. Jadi sampai minggu depan ini saya mau cari bahan buat UAS. Kalau ada pesan silakan disampaikan. Nggak ada ya, baik kalau begitu. Terus masih ada mahasiswa yang belum submit ya. Aduh, saya bingung. Silakan submit lah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan ya, silakan. Baik, ya udah itu aja sih. Itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Dan minggu depan adalah pertemuan terakhir ya. Jadi kalau punya kekhawatiran atau apa ya silakan disampaikan. Halo, ya. Kenapa? Nggak ada? Nggak ada, ya oke, baik. Baik, kalau nggak ada silakan diperbaiki lagi ya. Udah, itu aja dari saya. Untuk yang belum submit tolong gimana ngasih taunya ya, saya bingung. Silakan submit lah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. otsukare sama desu. Hai, arigatou gozaimasu. Otsukare sama desu. Hai, kirimasu.